Perkenalkan, saya Arifin Faiz dari kelas 5 C Pendidikan Mesin dengan NIM 230210005. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis pengecoran logam. Jadi ada jenis pengecoran logam, bahan pengecoran, dan jenis tungku yang akan untuk peleburan. Nah, di sini apa itu pengecoran logam? Di sini itu pengecoran logam adalah proses manufaktur kuno ya, tapi namun tetap relevan, di mana logam dicairkan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan perongga. Cetakan ini memiliki bentuk yang sama dengan produk akhir yang diinginkan setelah logam mendingin dan mengeras. Cetakan dibuka dan produk jadi dikeluarkan. Jadi nanti produknya jadi nanti dikeluarkan gitu ya. Jenis pengecoran berdasarkan cetakan. Di sini ada sun casting, die casting, investment casting, dan centrifugal casting. Di sini sun casting biasanya pengecoran menggunakan pasir ya. Sun casting. Cetakan terbuat dari pasir silika yang dipadatkan untuk produk besar dan bentuk kompleks karena cetakan dapat dengan mudah dibuang ya, dibuat dan dibuang gitu. Jadi sekali pakai gitu ya. Bisa dibuang, bisa dibuat lagi. Yaitu ada yang selanjutnya ada die casting atau pengecoran cetakan permanen. Di sini menggunakan cetakan logam baja yang sangat tahan lama, ideal untuk diproduksi massal ya, dengan presisi tinggi dan umpan akhir yang baik. Di sini ada proses pengecoran pasir yang tadi saya bahas, sun casting ya. Di sini sun casting adalah metode pengecoran yang paling serbaguna. Kemungkinan pembuatan komponen dengan bentuk sangat beragam dan ukuran yang bervariasi. Banyak ukuran dari mulai benda yang kecil maupun benda yang besar. Itu bisa menggunakan proses pengecoran pasir atau sun casting. Gambar di atas menunjukkan gambar di samping ya, sorry. Gambar di samping itu menunjukkan proses sun casting, di mana pasir dicetak, dipadatkan di sekitar pola, dan siap untuk dituang logam cair. Bahan pengecoran umum, di sini ada bahan-bahan ya, di sini ada besi cor, aluminium, terus kuningan atau perunggu, dan ada baja. Di sini ada besi, banyak digunakan karena kenapa sifatnya yang sangat kuat, itu besi. Dan ekonomis ya, dengan variasi grafit yaitu kelabu, putih, dan nodular yang memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Dan selanjutnya ada aluminium. Aluminium itu sifatnya ringan, tahan korosi juga, dan memiliki konduktivitas termal ya, yang baik, menjadikan pilihan utama di industri otomotif dan elektronik. Biasanya banyak-banyak dipakai di PLN ya, itu aluminium dan panduannya. Kuningan itu panduan tembaga. Ini mewarna ketahanan aus dan korosi yang sangat baik. Itu ada di kuningan. Yaitu baja. Kalau baja itu dikenal karena kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Baja digunakan untuk komponen struktural. Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis tungku. Jenis tungku peleburan logam. Di sini ada dapur induksi, Caribel French, dapur busur listrik, dan cupola fournaise. Ya, berarti tadi Caribel Fournaise. Dapur induksi menggunakan arus listrik biasanya ya, frekuensi tinggi dan mencairkan logam. Kalau Caribel Fournaise itu tungku tradisional yang menggunakan bahan bakar fosil, gas ya, seperti gas, minyak, ya, cocok untuk peleburan logam skala yang kecil dan paduan non-ferrous. Dapur busur listrik memanfaatkan busur listrik berintensitas tinggi untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi
ideal untuk peleburan baja dan logam, dan titik lebur tinggi. Ada cupola furnace, tungku vertikal yang membakar kokas sebagai bahan bakar dan reduktor. Umum digunakan dalam produksi besi cor dan skalanya yang sangat besar. Ada dapur induksi modern. Ini ya, dapur induksi modern. Kita ada proses pengecoran singkat ya. Di sini ada singkat. Ada pembuatan pola yang pertama, pola duplikat. Bentuk akhir dibuat dari kayu, plastik ataupun logam ya. Ataupun pasir juga bisa untuk pembuatan polanya. Lah, persiapan cetakan. Kalau pembuatan pola itu bisa dibuat dengan kayu, plastik ataupun logam. Tapi kalau persiapan cetakan bisa pasir cetak didapatkan di sekitar pola membentuk rongga yang akan diisi logam cair. Di situ juga ada peleburan logam. Logam dilebur di tungku hingga mencapai suhu yang bakal bisa mencairkan ya. Cair yang diinginkan itu berapa derajat Celciusnya, nanti baru ada penuangan logam. Logam cair dituangkan dengan hati-hati ke dalam cetakan dan didinginkan ya, itu pendinginan dan pembekuan. Logam mendingin dan mengeras di dalam cetakan. Pembongkaran, lalu kita dibongkar, cetakan dibongkar, dan produk coran dibersihkan dari sisa-sisa cetakan. Biasanya bisa menggunakan tuner ataupun gerinda ataupun amplas sebagai alat untuk membersihkan atau membersihkan dari sisa-sisa cetakan tadi. Tantangan dan kualitas pengecoran. Meskipun pengecoran adalah proses yang efektif, ia memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas produk akhir. Resiko cacat coran. Nah, di sini proses rongga gas, ya, kontrol proses, perlakuan panas, yaitu. Di sini ada kesimpulannya. Saya kasih kesimpulan, pengecoran logam merupakan tulang punggung industri manufaktur, kemungkinan produksi berbagai komponen esensial dalam kehidupan modern. Teknik produksi vital ya. Di sini ada pengecoran adalah teknik penting untuk produksi logam. Ya, teknik penting untuk produksi logam dengan bentuk kompleks dan beragam bahan dari besi cor hingga paduan aluminium yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Ada kualitas kunci, pemilihan jenis pengecoran, bahan, dan tungku secara signifikan menentukan kualitas dan kinerja produk akhir. Ya, di sini ada inovasi berkelanjutan, teknologi terus berkembang dengan metode modern yang ramah lingkungan untuk hasil yang optimal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin bila ada salah kata datangnya dari saya, bila ada lebih kata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.